melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Amanda dengan NIM 1123182000027. Kali ini saya akan merasuk buku yang berjudul Manajemen Mutu Pendidikan. Judul bukunya adalah Manajemen Mutu Pendidikan, Teori dan Kebijakan, penulisnya Jidin Muspa, penerbitnya Pranada Media Group, terbit pada tahun 2023. Jadi yang pertama itu membahas bab 1. Bab 1, Manajemen Mutu Pendidikan itu terdapat pengertian mengapa mutu, ruang lingkup mutu pendidikan, prinsip manajemen mutu, serta kebijakan mutu pendidikan. Bab ini membahas konsep dasar manajemen mutu pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai pendekatan. Manajemen mutu pendidikan itu diartikan sebagai proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Terdapat 3 model utama dalam manajemen mutu pendidikan. Yang pertama itu mencakup input, proses, sama output. Input mencakup kebijakan dan sumber daya yang diperlukan. Proses melibatkan pengelolaan dan interaksi dalam pendidikan. Sedangkan output adalah hasil dari kinerja lembaga pendidikan. Mutu bisa dilihat dari kualitas kebijakan, kualitas sistem, dan sumber daya lembaga pendidikannya. Menurut Hanun Asroha, teori lingkup manajemen mutu pendidikan itu antara lain yang pertama, konsep mutu dalam pendidikan, yang kedua sejarah dan perkembangan ilmu manajemen mutu pendidikan, yang ketiga sistem penjamin mutu pendidikan, yang keempat lembaga yang mengeluarkan sertifikasi mutu pendidikan, yang kelima penjamin mutu internal, yang keenam penjamin mutu eksternal, yang ketujuh lembaga penjamin mutu pendidikan. Dan yang bab kedua itu teori manajemen mutu terpadu, antara lain manajemen mutu terpadu, model Edward Salis, model William Edwards Deming, model Joseph M. Juran, model Malcolm Baldrige, model International Standardization Organization atau yang disingkat ISO, model Balance Scorecard atau yang disingkat BSC, European Foundation for Quality Management atau disingkat EFQM, model organisasi pembelajaran, model kecerdasan jamak, model berbasis sekolah atau MBS, model Samudra Biru, model pemimpin 360 derajat,
model organisasi horizontal, model learning 5.1, model go to great, model gerakan sekolah menyenangkan, model the leader in me, sekolah Islam terpadu atau SIT, yang terakhir model Kaizen. Jadi, dalam bab ini dibahas 16 teori manajemen mutu yang relevan dengan konteks pendidikan. 16 teori manajemen setelah saya sebutkan. Teori ini disajikan secara ringkas, namun untuk pemahaman lebih mendalam, pembaca bisa disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut. Salah satu teori yang ditekankan adalah Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM, yang menekankan pada perbaikan, berkelanjutan, dan keterlibatan seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan kualitas. Salah satu teori yang saya tertarik yaitu Kaizen. Jadi model Kaizen ini dalam buku ini artinya dosen yang menjelaskan. Jadi Kaizen yang berarti perbaikan berkelanjutan dalam bahasa Jepang merupakan filosofi yang mengedepankan upaya perbaikan yang melibatkan seluruh anggota organisasi, termasuk dalam konteks pendidikan. Dikenal oleh Masaki Imaiya pada tahun 1986. Konsep ini menekankan bahwa lembaga pendidikan harus terus berinovasi dan tidak pernah merasa puas dengan pencapaian saat ini. Jadi kayak terus belajar dan terus berlatih, itu termasuk dalam situ. Dengan pendekatan ini, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara berkesinambungan baik dari segi kuantitas maupun kualitas lulusannya. Penerapan Kaizen dalam pendidikan melibatkan dua fungsi utama. Yang pertama, pemeliharaan standar dan perbaikan standar. Hal ini memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan profesionalisme atau kayak professional development. Itu guru yang harus terus berlatih dan guru yang harus terus belajar. Metode yang digunakan dalam implementasi Kaizen adalah siklus Plan, Do, Check, Act. Jadi PDAC yang membantu dalam mendeteksi kelemahan dan kendala dalam program yang dijalankan. Kaizen juga menekankan pentingnya penggunaan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, lembaga harus mampu membaca kebutuhan siswa dan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Selain itu, konsep 5S, Seiri, Seito, Seiso, Seikatsu, Shitsuke menjadi pedoman untuk menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan bersih. Secara keseluruhan, penerapan Kaizen di lembaga pendidikan dapat menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan, meningkatkan mutu pendidikan melalui langkah-langkah kecil maupun signifikan, serta membudayakan sikap evaluasi dan inovasi di antara semua anggota organisasi. Selanjutnya bab 3. Bab 3 itu membahas aspek mutu pendidikan yang terdapat mutu siswa dan lulusan, mutu guru dan kepala sekolah, mutu pembiayaan, serta mutu sekolah dan kampus. Jadi pada bab 3 ini, aspek mutu pendidikan itu mencakup berbagai elemen seperti guru, siswa, biaya, dan kurikulum.
serta lingkungan sekolah juga termaksud ke dalamnya. Setiap aspek ini berkontribusi terhadap kepuasan atau keseluruhan kualitas pendidikan yang diberikan. Misalnya tuh kayak kualitas pengajaran oleh guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Selain itu, aspek kebijakan juga menjadi fokus, termaksud bagaimana lembaga pendidikan dapat menerapkan standar mutu yang telah ditetapkan. Saya akan membahas dua aspek mutu pendidikan itu. Yang pertama, mutu guru dan kepala sekolah. Jadi tantangannya terkait sertifikasi dan tunjangan profesi guru atau disingkat TPG yang tidak merata menyebabkan ketidakstabilan atau ketidakadilan finansial sebagai seorang guru gitu. Jadi kayak tidak adanya kestabilan gitu di antara finansial di antara guru-guru. Terus tidak semua guru mengikuti program guru penggerak kayak singkatnya itu PGP. Dan ada kebutuhan mendesak untuk solusi dari pemerintah, terutama jika terjadi perubahan kepemimpinan pada tahun 2024. Selanjutnya itu yang kedua itu saya akan membahas mutu pembiayaan. Jadi pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan gratis di sekolah negeri, sementara sekolah swasta memungut biaya yang bervariasi. Pendanaan pendidikan berasal dari 20% APBN dan APBD serta program seperti dana BOS dan KIP. Selanjutnya bab 4 membahas lembaga penjamin mutu pendidikan. Yang pertama itu ada lembaga penjamin mutu internal atau yang disingkat LPMI. Yang kedua Badan Akreditasi Nasional disingkat BAN, Lembaga Akreditasi Mandiri disingkat LAM, Balai Guru Penggerak yang disingkat BGP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP, Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional BSKAN, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah LPPKS. Bab terakhir ini membahas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menjamin suatu pendidikan di Indonesia. Ini termasuk lembaga penjamin mutu internal dan Badan Akreditasi Nasional BAN. Lembaga-lembaga ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa standar mutu telah dipatuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Saya akan membahas secara singkat lembaga-lembaga yang terdapat di lembaga penjamin mutu pendidikan ini. Jadi lembaga penjamin mutu internal atau LPM itu sangat penting bagi sekolah dan kampus untuk memastikan kualitas pendidikan dan akreditasi. LPM itu bertugas itu mengaudit dan mendampingi proses akreditasi serta memastikan pelaksanaan standar mutu secara konsisten. Bukan hanya menjelang akreditasi, meskipun keberadaan LPMI ini di beberapa institusi itu masih kurang, perannya dalam mengelola mutu pendidikan sangat krusial untuk kelangsungan dan daya tarik lembaga pendidikan. Selain itu, dukungan dana yang memadai diperlukan agar LPMI dapat berfungsi secara optimal. Siklus penjamin mutu yang meliputi formulasi, implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Terus yang kedua itu ada Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Jadi BAN ini didirikan pada tahun 1994 untuk melaksanakan akreditasi
pendidikan tinggi di Indonesia termasuk PTN, PTS, PTA, dan PTK. BANPT berfungsi membantu Menteri Pendidikan dalam penilaian mutu pendidikan tinggi. Seiring dengan perubahan regulasi serta peran BANPT kini meliputi pengembangan sistem akreditasi dan evaluasi program studi. Proses akreditasi dilakukan secara daring untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas serta melibatkan berbagai lembaga dalam koordinasi dan konsultasi untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Yang selanjutnya itu ada lembaga akreditasi mandiri atau LAM. LAM itu akreditasi mandiri, dibentuk sejak 2012 untuk melakukan akreditasi program studi di perguruan tinggi, menggantikan peran pemerintah yang sebelumnya dilakukan oleh BNPT. Selanjutnya itu ada C, lembaga akreditasi mandiri atau LAM. Jadi LAM itu berdiri sejak 2012 untuk melakukan akreditasi program studi di perguruan tinggi, menggantikan peran pemerintah yang sebelumnya dilakukan oleh BANPT. LAM ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui akreditasi yang dibiayai oleh program studi. Meskipun biayanya tinggi menjadi tantangan, terutama bagian perguruan tinggi yang kecil. LAM terdiri dari beberapa langkah. LAM itu terdiri dari beberapa lembaga sesuai bidang ilmunya, kayak LAM teknik dan LAM kesehatan. Namun belum ada kebijakan untuk meringankan biaya akreditasi bagi institusi yang lebih kecil. Selanjutnya itu ada Badan Guru Penggerak atau disingkat BGP. Itu tuh di Indonesia terdiri dari 12 pusat pelatihan guru yang tersebar di berbagai provinsi. Bertujuannya tuh untuk mengembangkan dan memperdayakan tenaga pendidik. Di bawah kebijakan Nadiem Makarim, BGP telah diubah menjadi 6 balai besar dan 20 BGP mengikuti konsep Merdeka Belajar. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, implementasinya menghadapi tantangan termasuk redistribusi pegawai dan pemanfaatan fasilitas serta kritik terhadap kurangnya kajian mendalam sebelum perubahan dilakukan. Selanjutnya itu ada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan atau disingkat LPMP. Jadi LPMP ini di Indonesia bertugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan menengah di setiap provinsi. Awalnya itu dikenal sebagai Balai Penataran Guru, tetapi diubah lagi menjadi LPMP. LPMP ini tuh berfungsi melakukan penataan mutu, supervisi, terus ada pengembangan model penjamin mutu. Meskipun ada upaya untuk
untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan masih terdapat ketidakmerataan dalam akses pelatihan tersebut. LPMP diharapkan dapat memperbaiki sistem data guru dan memastikan penyebaran pengetahuan dari alumni pelatihan ke guru lainnya untuk mengatasi kesenjangan mutu pendidikan. Di sini terdapat pasal 1 ayat 1, 2, pasal 2, pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Selanjutnya itu Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin. Jadi Pusdatin ini terletak di Ciputat, Jakarta Selatan dan berfungsi menyediakan data serta informasi pendidikan. Tujuannya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi, bidang pendidikan dan kebudayaan, serta urusan ketatausahaan pusat. Juga mempunyai fungsi yang pertama itu penyiapan kebijakan teknis, pengelolaan data dan statistik, serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi, bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, pelaksanaan pengelolaan data dan statistik, bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi, bidang pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi, bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan yang terakhir, pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat. Menurut data lama ini bahwa produk Pusdatin adalah akun pembelajaran jaringan pendidikan nasional, statistik pendidikan dan kebudayaan, edu, CSIRT, Seli, rumah belajar, mobile education, televisi edukasi, video pembelajaran, dan radio suara edukasi. Jadi rumah belajar itu berisi fitur seperti sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, bank soal, buku sekolah elektronik, peta budaya, karya budaya, dan sastra dan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa secara gratis. Jadi yang lanjutnya itu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Nasional atau disingkat BSKAN. Jadi BSKAN ini dibentuk untuk mendukung Kemendikbudristek dalam mengelola standar pendidikan. Kan BSKAN tidak bersifat otonom dan berada di bawah pemerintahan menggantikan BSNP yang sebelumnya independen. Tujuannya adalah untuk mengeliminasi tumpang tindih kewenangan dan memastikan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan adanya lembaga ini diharapkan kesenjangan mutu antara sekolah di kota dan desa dapat diminimalkan serta standar pendidikan dapat lebih terjaga. Terus juga dalam hukum pembubaran BSNP adalah lembaga baru ini tidak independen lagi, tapi langsung dibawa dan bertanggung jawab kepada Mendikbudristek. Independensi ini sempat menjadi polemik karena kinerja BSNP dirasa cukup baik selama ini. Dan yang terakhir itu ada Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah atau yang disingkat LPPKS.
Jadi lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah dihapuskan pada masa Nadiem Makarim dengan peran yang dialihkan ke program guru penggerak atau PGP. Syarat menjadi kepala sekolah kini hanya memerlukan kelulusan dari PGP, bukan pelatihan di LPPKS. Meskipun PGP memiliki tujuan berbeda, pembubaran LPPKS dianggap tidak tepat karena dapat menurunkan kualitas kepala sekolah yang ditekankan bahwa pelatihan khusus dan standarisasi setiap diperlukan untuk memastikan kompetensi calon kepala sekolah yang berkualitas. Jadi dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 LPPKS menyelenggarakan fungsi yang pertama itu penyusunan program penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah. Yang kedua, pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah. Yang ketiga, fasilitas dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi kepala sekolah. Yang keempat, evaluasi program dan fasilitas peningkatan kompetensi kepala sekolah. Yang kelima, pelaksanaan urusan administrasi LPPKS. Pembubaran LPPKS tidak tepat karena program guru penggerak adalah program yang bisa saja berubah atau tidak ada saat menteri diganti pada 2024 nanti. Lulusan PGP tidak menjamin kualitas lebih bagus dibandingkan guru non alumni PGP, sehingga berpotensi menurunkan kualitas kepala sekolah. Maka sebaiknya LPPK dihidupkan lagi untuk menjamin kualitas calon kepala sekolah. Tentu harus diikuti integrasi, personalitas, dan objektivitas pengangkatan kepala sekolah oleh bupati, wali kota, ataupun gubernur.